Shh, suara apa itu? Bisikin, bincang asik dengan internis. Halo Sobat Sehat, kita kembali lagi dengan acara Bisikin Bincang Asik dengan internis di Rumah Sakit Awet Muda Narmada, tentunya bersama Dr. Iketut Adi Suryana, SPPD. Halo Pak Dokter. Halo Indah. Bagaimana kabarnya Dok? Sehat luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dengan tema rokok dan bahaya rokok, Pak Dokter. Iya, di sini Dok pertanyaannya, apa yang dimaksud rokok menurut Pak Dokter? Wah, jadi rokok ini mungkin sudah sangat sering familiar ya, bahkan generasi mudanya kan sudah banyak menggunakan rokok. Rokok itu sebenarnya adalah salah satu produk dari tembakau, biasanya dilinting dengan bisa menggunakan daun kertas, bisa menggunakan daun ataupun jari jagung dan sebagainya yang dibakar. Yang tentunya rokok itu menghasilkan hampir 4.000 senyawa kimia dan 400-nya itu beracun, dan 40 senyawa tersebut bisa berakumulasi di darah dan menyebabkan suatu kelainan di darah, baik itu di paru, organ-organ lainnya juga. Oke, wow. Oke, itu dari pengertian rokok itu sendiri. Terus Pak Dokter, apa yang dimaksud dengan perokok aktif dan perokok pasif? Jadi kalau misalnya mungkin udah sering terdengar ya, perokok aktif, perokok pasif. Apakah saya termasuk perokok pasif? Apakah saya aktif? Aktif, ya betul. Jadi kalau namanya perokok aktif itu tentunya adalah orang-orang yang merokok, langsung menyulutkan api di rokoknya, menghisap rokok dan menghembuskan, dan itu dilakukan secara sadar terus-menerus. Nah, itu namanya perokok aktif. Kalau perokok pasif itu siapa? Kalau perokok pasif itu adalah orang-orang di sekitarnya yang dekat ya. Yang dekat, yang tidak sengaja menghirup asap rokoknya. Jadinya mungkin istrinya, mungkin anak-anaknya, atau bisa saja secara sadar tahu orang tuanya, suaminya, ataupun anaknya merokok tapi tetap berada di sampingnya. Itu secara tidak langsung kita disebut dengan perokok pasif. Jadi tidak sengaja ataupun sengaja terhirup asap hasil dari pembakaran puntung rokok ataupun rokok tersebut. Oke. Baik. Terus Pak Dokter, di sini apa sih ciri fisik seorang perokok aktif itu? Karena di sini kebanyakan ya pasti perokok aktif ya Pak Dokter ya. Apa sih ciri-cirinya Dok? Kalau misalnya kita bilang apa sih Dok ciri-cirinya dari perokok aktif, itu sebenarnya yang paling jelas itu adalah kalau kita mendekat baunya. Pasti baunya bau rokok. Iya. Ya, langsung kedua, kita lihat kulitnya lebih keriput biasanya karena sering terpapar udara hasil pembakaran. Langsung zat-zat kimia tersebut bisa menyebabkan namanya anti remodeling atau anti aging kita berkurang, antioksidan kita berkurang sehingga terlihat lebih tua biasanya. Langsung kalau kita penampakan secara klinis biasanya bibirnya lebih hitam. Di area mulutnya, di area mulut bibirnya tersebut. ya. Yes, benar sekali. Lalu kalau kita bisa secara fenotip, kita juga kadang-kadang bisa melihat kok orang-orang perokok biasanya bajunya kok baunya rokok. Nah, itu paling jelasnya. Tapi kalau kita bisa lihat ada nggak lebih lanjutnya lagi, bisa. Kadang-kadang orang perokok itu biasanya akan lebih cepat kurus kalau sudah lama. Karena dia biasa menggantikan yang penting makan bebas tetap rokok gitu. Iya, rokok biasa plus kopi dan kawan-kawannya itu yang paling penting biasanya dibandingkan makanan pokok yaitu nasi dan sebagainya. Jadi hal-hal itu menggantikan jadi terlihat lebih cepat kurus. Kadang-kadang dikatakan bisa memicu motivasi hidup, lebih semangat, lebih hidup kata dengan merokok ya, karena beberapa rokok itu bisa memicu adrenalin. Nah, sehingga dia terasa lebih hidup. Tapi kalau lama-lama terus-terusan merokok, tentu zat-zat kimia yang ada di rokok itu akan masuk ke tubuh dan itu yang membahayakan. Itu yang membahayakan ya. Terus Dok, di dalam rokok itu sendiri ada bahan-bahan rokok yang berbahaya bagi kesehatan kita Dok. Nah itu mungkin bisa Pak Dokter jelaskan Pak Dokter. Nah jadi mungkin sudah sangat terkenal ya, nikotin. Nah nikotin itu adalah zat kimia
yang ada di rokok dan itu paling adiktif, bikin ketergantungan. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, rokok tuh bikin lebih hidup, motivasi hidup dan sebagainya. Langsung kadang-kadang ada orang yang merasa lebih kurus setelah merokok, merasa lebih bersemangat setelah merokok. Ternyata nikotin ini dapat memacu hormon adrenalin tubuh kita, jadi lebih semangat kita. Langsung denyut jantung kita lebih berdebar, lebih semangat. Kalau kita misalnya hal seperti itu, makanya akan lebih termotivasi hidupnya. Tapi kalau sering-seringan seperti itu bahaya. Makanya kenapa rokok itu dapat memicu penyakit jantung. Nah, jadi memang nanti kalau 1 kali, 2 kali mungkin terasa enak, tapi kok berkali-kali itu tentunya efek samping jauh lebih berat dibandingkan manfaatnya. Dan kedua ada misalnya tar, ada jenis tar, itu beberapa zat kimia yang sering muncul, ada arsenik dan sebagainya. Jadi itu tidak bisa kita sebutkan satu persatu zat kimianya. Mungkin banyak sekali dan tiap produk itu beda-beda ininya, isinya. Nah, kadang-kadang ada malt, ada mentol dan sebagainya, itu kadang-kadang iya, itu kadang-kadang rasa, tapi biasanya ada zat kimianya juga. Oke, Dok. Dari hal tersebut, Dok, mungkin bisa dijelaskan penyakit apa sih yang bisa menyebabkan rokok itu sendiri? Penyakit yang komplikasi dari rokok itu ya. Rokok itu. Ya, oke. Jadi kalau misal komplikasi rokok itu banyak. Yang paling kita cari yang paling banyak itu pertama adalah kanker paru. Kenapa? Kanker paru itu adalah suatu keganasan pada paru. Jadinya karena merokok terus-menerus, akhirnya terjadi perubahan daripada struktur sel yang di paru. Kan dibilang zat dalam rokok itu jahat ataupun buruk bagi tubuh. Lama-lama kena, terjadi perubahan susunan sel ataupun jaringan di paru, akhirnya muncullah. Pertama bisa dari tumor paru, muncul benjolan di paru, akhirnya lama-lama membesar, akhirnya muncul keganasan. Penyebaran bisa kemana-mana. Dan kanker paru itu termasuk salah satu kanker paling banyak yang menyebabkan kematian di dunia. Nah, lalu yang kedua ada namanya penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. Dan PPOK ini mungkin kalau misalnya Winda sering orang dewasa tuh sering sesak, terutama usia tua. Jadi kayak masa mengi, gitu. Misalnya seperti itu, bilangnya mungkin asma. Tapi ternyata bisa saja itu PPOK. Biasanya kita tanya, ada riwayat merokok atau tidak. Nah, kalau ada riwayat merokok, lihat berapa bungkus rokok dan sebagainya, itu kita bisa lihat bahwa ini memang akibat dari rokok itu sendiri. Dan sebenarnya banyak sekali komplikasi penyakit yang disebabkan oleh rokok itu sendiri. Terutama yang paling sering ada metaboliknya adalah serangan jantung. Nah, ini kan mungkin kalau misalnya tadi satu kanker paru paling banyak kanker yang menyebabkan kematian, kedua PPOK itu paling sering pada usia tua, dan ternyata sekarang hampir baik itu orang usia muda, usia tua, laki-laki, perempuan, ini jantung di mana-mana. Nah, jadinya kalau kita bilang, dan ini juga beban pembiayaan kesehatan paling tinggi loh jantung ini. Jadi jangan dianggap enteng bahwa sakit jantung tuh cuma orang-orang sudah usia tua. Ternyata yang muda juga ya, Dok. Bisa. Dan ini juga cukup banyak menjadi faktor risiko untuk serangan jantung. Terus Pak Dokter Adi, misalnya nih orang sudah kecanduan merokok, terus bagaimana sih cara berhenti merokok itu, Dok? Kadang orang-orang itu juga susah, yang perokok, yang tentunya yang perokok aktif ya, Pak Dokter, itu bagaimana sih caranya untuk berhenti merokok dan menghindarinya seperti itu, Dok? Oke, jadi banyak sekali caranya sebenarnya, tapi memang susah ya. Yang pertama adalah asertif terhadap diri kita sendiri. Dalam artian, apa sih fungsi rokok buat kita? Ada nggak manfaat buat diri kita sendiri sama orang lain? Itu harus ditanamkan baik-baik. Jadi kalau kita tidak ada punya manfaat sama sekali rokok itu sendiri, jadi jangan dicoba-coba untuk merokok sebenarnya. Karena kalau misalnya asertif dari diri kita sendiri masih kayak
ada manfaatnya dan sebagainya, nggak akan berhenti. Tidak ada namanya kemauan untuk berhenti merokok. Nah, lalu kedua, berhenti saat ini langsung, tiba-tiba mendadak hentikan sekarang. Biasanya salah satu caranya itu. Yang kedua adalah menunda memulai rokok. Jadi misalnya kan merokoknya habis makan, tunda 30 menit. Takutnya lama-lama hilang, udah lupa, ngerti nggak? Iya, nah, betul. Oh berhenti, lupa rokok ya, gitu. Jadi tidak usah merokok. Tidak usah merokok. Lalu biasanya ada cara-cara lain, Win, yaitu mengurangi jumlah rokok yang dihisap dalam sehari. Dalam sehari. Kurangin. Biasa dari 3 bongkos, 2 bongkos, 1 bongkos, atau setiap makan aja boleh merokok. Nah, itu proses menguranginya. Lalu kita biasanya sih coba bergaul dengan orang-orang yang tidak merokok. Biasanya kalau dengan vibes yang positif, tidak merokok, dia malu merokok. Misalnya, wah dia nggak merokok. Mau merokok tuh bingung. Kok nggak ada teman merokok, langsung ruangan untuk merokok juga tidak ada. Jadinya biasanya seperti itu. Dan biasanya yang paling terakhir ini adalah ketika sudah sakit baru berhenti merokok. Berhenti ya, tiba-tiba langsung berhenti. Langsung biasanya. Jadi kalau misalnya sudah tahu dia serangan jantung, lalu ada infeksi paru, sesek, mengi dan sebagainya, sudah masuk rumah sakit, baru dia berhenti saat itu juga, baru penyesalan. Nah, habis itu biasanya ada sportif, penjaga-penjaga sapam, security, yaitu orang tuanya, istrinya, anak-anaknya bilang jangan merokok, nanti masuk rumah sakit lagi. Waktu itu baru namanya berhenti merokok. Berhenti kolaborasi antara keluarga ya, Dok ya. Sebenarnya kalau udah nggak kena dampaknya, mungkin tidak akan berhenti merokok. Tapi Win, nggak mungkin kita nunggu sampai dampaknya muncul dong. Iya, tentunya begitu ya, Dok ya. Nanti kalau jangan sampai sakit dulu baru berhenti ya, Dok ya. Nanti kalau misalnya sudah sampai kena kanker paru, bingung juga kan? Iya, betul. Jangan sampai kita sudah stadium akhir penyakit, baru kita menyesal. Seperti katanya Pak Dokter tadi, untuk apakah bisa kembali paru-paru itu kembali normal, Dok, sama orang-orang yang misalnya dia sudah perokok aktif terus kemudian berhenti, Dok? Oke, jadi sebenarnya bisa nggak, Dok ya? Kalau kita selalu positive thinking. Nah, kalau misalnya maka dari itu lebih awal kita memberitahukan informasi seperti ini melalui podcast. Tujuannya adalah kalau 2 sampai 3 bulan saja sudah berhenti merokok, sudah berhenti proses perburukan fungsi parunya. Tapi butuh waktu sekitar 1 hingga 9 tahun untuk recovery balik lagi, katanya. Jadi kalau kadang-kadang para perokok tuh sering berpikir, Dok, belum ada batuk nih. Nah, gitu kan. Dok, belum ada sesak, jadinya tidak berhenti merokok. Harus ada batuk dulu. Iya, biasanya. Jadi kadang-kadang kalau sampai nunggu batuk sama sesak ya lama. Mungkin yang paling maksimal 9 tahun lagi baru bisa balik normal lagi. Tapi kadang-kadang ya sudah ada muncul efek samping, sudah ada komplikasi, baru dia berhenti ya rugi. Tapi maka dari itu kita informasi dari podcast ini tujuannya adalah bagaimana orang-orang perokok saat ini stop, mulai yuk berhenti merokok saat ini juga. Karena asertif diri kita sendiri dulu. Maksudnya apa sih manfaat rokok bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi lingkungan. Kalau ternyata lebih banyak menghabiskan uang, mending berhenti aja. Mending berhenti aja ya. Oke, Dok, kali ini kita udah selesai membahas tentang rokok dan bahaya rokok, Dok. Halo Sobat Sehat, sampai ketemu di episode Bisikin kali ini dengan Dr. Adi dan saya Bidan Winda. Sampai jumpa di episode Bisikin selanjutnya. See you!